langsung saja. Istilah filsafat ini sebenarnya berarti cinta kebijaksanaannya. Cinta kebijaksanaan, filosofia. Kebijaksanaan, mencintai. Kebijaksanaan itu Sofia, Hagia Sophia. Paus Yohanes Paulus II melihat ini sebagai sesuatu yang intrinsik bagi sifat manusia. Ingat Aristoteles mengatakan bahwa mengetahui itu semacam kodrat, hasrat terdalam dari manusia itu mau mengetahui. Kita ini mau tahu. Anak kecil, perhatikan anak umur 2 tahun itu, ini apa? Kenapa dia begini? Itu sebenarnya filsafat, hasrat terdalam manusia, mengetahui sesuatu. Kita dilahirkan dengan itu. Coba pikirkan, anak kecil yang mengajukan pertanyaan kepada orang tuanya seperti, mengapa langit biru? Dan kemudian membuat orang tuanya gila bertanya, mengapa lagi dan lagi setelah setiap jawab. Nah, dalam ensiklik Fides et Ratio nomor 3, John Paul mengatakan, lahir dan dipelihara ketika manusia pertama kali mengajukan pertanyaan tentang alasan untuk hal-hal dan tujuan mereka. Filsafat menunjukkan dalam mode dan bentuk yang berbeda bahwa keinginan untuk kebenaran adalah bagian dari sifat manusia itu sendiri. Ini adalah sifat bawaan dari akal manusia untuk bertanya mengapa segala sesuatunya sebagaimana adanya. Kenapa dia seperti ini? Kenapa ada TikTok? Kenapa Tuhan itu ada? Kenapa ada kitab suci? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa bukan menyembah patung? Filsafat adalah pencarian jawaban atas semua pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Mengapa harus makan nasi? Mengapa manusia ada? Mengapa kita ini ada di sini, di TikTok ini? Tidak ada satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab oleh ilmu-ilmu empiris. Sederhananya, mereka tidak berada dalam bidang keahlian sains. Begitu. Ilmu pengetahuan empiris yang paling dekat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah semacam teori evolusi dan teori Big Bang. Dan seperti di masa kecil kita bertanya, tapi kenapa? Mengapa suatu spesies ingin berkembang biak sendiri? Mengapa seseorang ingin hidup? Apa yang membuat hidup layak untuk dijalani? Kenapa manusia begitu berbeda dari hewan lain? Mengapa kita bertanya mengapa? Nah, ini adalah filsafat, ilmu lunak, soft, yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, di zaman kita sendiri, para ilmuwan sendiri, para ahli sains, semakin menghargai kebutuhan untuk terbuka terhadap filsafat jika mereka ingin menemukan landasan logis dan epistemologis untuk metodologi kesimpulan mereka. Logis itu maksudnya aturan berpikir, sementara epistemologis artinya cara mengetahui sesuatu. Nah, adalah domain filsafat atau bidangnya filsafat untuk mengambil semua pengetahuan yang diberikan ilmu-ilmu empiris ini tentang dunia fisik dan berspekulasi tentang semuanya itu untuk mengejar kebenaran di luar realitas fisik yang kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita kecap, yang bisa kita dengar, dengan realitas yang kita tahu ada, tapi tidak dapat lihat, tidak dapat disentuh, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dikecap, tidak dapat didengar, yaitu realitas spiritual, termasuk di dalamnya ada Tuhan, para malaikat, dunia penalaran dan pemikiran. Ya, ini sebenarnya. Dan ketika filsafat telah mencapai batasnya, teologi terus mengejar kebenaran. Ya. Jadi Paus Yohanes Paulus II melihat 2 cara di mana filsafat sangat penting. Dia menyatakan dalam Fides et Ratio nomor 5, di pihaknya gereja tidak bisa tidak menetapkan nilai besar pada dorongan akal untuk mencapai tujuan yang membuat kehidupan orang semakin berharga. Dia melihat dalam filsafat cara untuk mengetahui kebenaran mendasar tentang kehidupan manusia. Pada saat yang sama, gereja menganggap filsafat sebagai bantuan yang sangat diperlukan untuk pemahaman iman yang lebih dalam dan untuk mengkomunikasikan kebenaran Injil kepada mereka yang belum mengetahuinya. Filsafat adalah jalan untuk memahami kebenaran tentang manusia dan bantuan untuk memahami iman dan untuk menginjili. Mungkin tampak aneh bahwa iman membutuhkan filsafat, ya. Ralph McInerney menjelaskan, iman tidak berasal dari akal, tetapi akal adalah prasuposisi, pengandaian pertama yang sangat-sangat diperlukan. Apa yang dapat dipahami oleh pikiran manusia dengan kekuatannya sendiri terus memainkan peranan sebagai persiapan Injil, preparatio evangelica, dan preambula fidei, pembuka pintu untuk iman. Jadi, rahmat ini dibangun di atas kodrat dan tidak akan menghancurkannya. Rahmat ini
datang kepada manusia itu, datang kepada natur manusia ya. Dan kodrat manusia itu salah satunya mengetahui. Selain itu, iman memberikan kepada filsafat hal-hal untuk dipelajari yang tidak dapat dipikirkan sendiri oleh filsafat. Jadi, semacam filsafat Kristen. Paus Yohanes Paulus II menjelaskan, istilah filsafat Kristen adalah sah, tapi tidak boleh disalahfahami. Sama sekali tidak bermaksud untuk menyarankan bahwa ada filsafat resmi gereja. Karena iman seperti itu bukanlah filsafat. Istilah ini lebih berusaha untuk menunjukkan cara Kristen berfilsafat, spekulasi filosofis yang dikandung dalam persatuan dinamis dengan iman. Oleh karena itu, tidak hanya mengacu pada filsafat yang dikembangkan oleh para filsuf Kristen yang telah berusaha dalam pendidikan mereka untuk tidak bertentangan dengan iman. Istilah filsafat Kristen mencakup perkembangan-perkembangan penting dari pemikiran dan filosofis yang tidak akan terjadi tanpa kontribusi langsung atau tidak langsung dari iman Kristen. Tetapi, Paus Yohanes Paulus II ini memperingatkan bahwa filsafat tampaknya lebih tertarik pada batas-batas pengetahuan manusia dan bagaimana kita mengetahui hal-hal semacam menatap pusar daripada memperoleh pengetahuan dengan mengejar kebenaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih dalam yang tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu empiris seperti matematika, fisika, kimia. Mengetahui pengetahuan itu sendiri, artinya kenali pengetahuan itu sendiri, daripada menggunakan pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam mempelajari kebenaran. Ini telah menyebabkan ironi bahwa seperti yang dikatakan McInerney tadi, Paus, Kepala Gereja Katolik, bukan filsuf apapun. Telah menjadi bukan hanya pembela utama iman, tapi juga pembela utama akal. Jika pengetahuan dan kebenaran yang dipelajari filsafat dipelajari itu bersifat subjektif dan relatif, maka kita tidak mungkin ada bidang kedokteran atau bidang ilmu apapun. Itu kalau semua relatif, harus objektif. Biologi, kimia, anatomi adalah semua ilmu yang bergantung pada pengetahuan yang objektif dan universal. Tidak mungkin ada manusia yang khas atau fungsi khas dari setiap sistem tubuh. Semua pengetahuan itu, kalau semua pengetahuan itu subjektif dan hanya sekedar opini. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana ya? Kenapa harus belajar filsafat? Supaya mempersiapkan preparatio evangelica dan preambula fidei. Jadi, karena rahmat itu datangnya kepada kodrat manusia, maka kodrat ini harus dipersiapkan supaya bisa menerima rahmat. Mungkin lebih teologisnya seperti itu. Kodrat manusia salah satunya mau tahu mencari kebenaran. Jadi kodrat ini dipersiapkan supaya begitu rahmat turunnya bisa ditangkap dengan cepat, putar-putar. Tidak menjadi semacam rahmat datang memaksa manusia, seperti itu, memaksa. Rahmat datang dan kita tidak buat apa-apa untuk terima, tapi kita terpaksa terima, kita diatur, kita dipredestinasi. Tidak seperti itu. Ada kehendak bebas untuk menerima itu. Nah, supaya bisa menerima dengan bertanggung jawab, yaitu dipersiapkan melalui filosofi ini. Sehingga sebentar kamu pergi mewartakan Injil, ya, ajarkan, karena ini memang kebenaran bisa dipertanggungjawabkan secara kodrat manusia sendiri. Kodrat manusia tidak dihilangkan oleh akal, oleh rahmat itu. Ada yang berprinsip begitu rahmat Tuhan sudah datang, kodrat manusia. Ya, ini bias kembali ke teologi. Jadi, ketika orang mengatakan bahwa dia menolak filsafat, itu sendiri sudah berfilsafat. Jadi, manusia itu, setiap orang sebenarnya adalah filsuf, berusaha untuk mencari kebenaran. Nah, itu tentang mengapa belajar filsafat. Karena apa? Kita ini peduli pada kebenaran. Kita bukan diciptakan untuk bertoleransi. Ya. Kita diciptakan untuk mencari kebenaran dan menuju kebenaran. Kebenaran harus lebih utama. Toleransi itu mendukung untuk mencapai kebenaran, bukan sebaliknya. Toleransi bahkan mengabaikan kebenaran. Nah, untuk menegaskan kebenaran, selain iman harus dipertanggungjawabkan secara akal budi. Dia bisa hanya iman saja. Karena itu nonsens, itu fideisme namanya. Percaya buta. Tanpa tahu apa-apa. Hanya ambil ayat dan percaya. Dari mana bahwa ayat itu dari Tuhan? Percaya saja. Itu bisa bertanggungjawabkan. Kenapa kamu percaya bahwa itu dari Tuhan? Nah, itu fungsi filsafat. Kenapa kamu yakin sekali itu tulisan abad pertama itu berguna untuk kamu? Dan siapa yang bilang? Logikanya dari mana?
Orang tulis untuk jemaat di Korintus, kamu ambil seolah-olah itu ditulis untuk kamu. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan dari segi filsafat, salah satunya.